Selamat datang kembali di channel Om Jujur. Sekarang saya mau review mobil ini. Ya, ini mobil apa? Ini adalah Subaru WRX Wagon tipe paling tinggi. Supaya kita lebih jelas, kita panggil yang lebih tahu, yaitu salesnya. Ayo silakan Pak Jo. Om Jujur, gimana? Sehat? Sehat? Sehat. Sehat Jo. Seperti kita ketahui ya, Jo udah banyak membantu kita juga untuk menjelaskan mobil karena dia memang wawasannya luas untuk mobil ya. Dan kebetulan dia adalah sales dari Subaru, otomatis dia bisa menjelaskan mobil ini dengan lebih detail. Nah, ini mobil apa sih Jo? Binatang apa ini? Jadi ini Subaru WRX Wagon tipe TS atau Tuned by STI, warna Ignition Red ini. STI itu apa STI? STI itu divisi performanya untuk Subaru yang biasa dipakai buat rally atau buat balapan di track. STI pasti. Kalau di Toyota namanya sekarang GR, Gazoo ya. Gazoo Racing. Kalau Nah, di Honda apa dulu namanya? Mugen. Mugen ya. Berarti ini STI ya. Bener. Tipe paling tinggi. Harganya berapa nih Jo? Ini harga di 1M 29.500.000 rupiah on the road Jakarta untuk tipe TS. Untuk tipe di bawahnya lagi Om 975.500.000 on the road Jakarta. Gile, ini udah 1M ya Jo? Ini udah 1M, mobil termahal di Subaru sekarang ini. Mobil termahal. Termahal di Subaru. Terus kalau kenapa saya menukarkan 1M dengan mobil ini tuh kenapa gitu? Ada apanya gitu? Oke, Dapat jadi apa gitu? jadi pertama kan dapat nama mereknya dulu ya, Subaru WRX. Itu kan udah paling terkenal buat rally dan lain-lain kayak gitu, atau mungkin dulu dikenal sebagai Subaru Impreza WRX STI dulu kan gitu ya. Nah, ini kan legacy masih tetap ada di WRX. Dan ini lebih ini kan station wagon ya Om. Pilihannya banyak gak sih di Indonesia, kan dikit banget ya. Station wagon ya? Dikit Iya, banget, jarang ya. sih, jarang. Jadi Ya. ini lebih buat orang kalau kayak gue pengen stand out beda sendiri dari yang lain, tapi gue tetap pengen mobil enak, comfortable, aman, dan kencang juga. Ambilnya ini Subaru WRX. Berarti gue punya 1M, istilahnya dulu gue seneng kenceng-kenceng. Sekarang gue punya family, terus gue beli ini gitu atau gimana? Bener. Jadi kalau WRX Wagon ini aslinya itu didesain untuk Jepang. Jadi ini fokusnya itu untuk touring lebih. Oh, buat touring. Iya, jadi senangnya itu biasanya kalau pas ke luar negeri ya, kalau kita kayak ke Australia atau ke Jepang, paling sering lihat WRX Wagon itu biasa di tol. Karena mereka buat jarak jauh, kayak dari Sydney ke Melbourne atau dari Tokyo ke Osaka, pasti di tol pasti ketemu aja satu Subaru situ. Oh gitu. Bagian WRX ini. Tapi nggak ada roof rack-nya Jo? Nah, kalau ini emang Mana mau touring? kita kan ceritanya kan mau keren dulu ya bentuknya, jadi nggak pakai roof rack. Kita kan sleek bentuknya, tapi nggak apa-apa Om, karena di mobil ini sudah ada bracket point khusus untuk ngikat toolbox-nya ada semua ini. Untuk roof rack-nya ada semua. Jadi sebenarnya ini sebenarnya lebih ke perkotaan mungkin ya? Sebenarnya lebih, ya sebenarnya kalau sementara setting kayak gini untuk perkotaan, tapi kalau mau rubah jadi mobil touring tinggal ditambah roof rack, semua udah ada bracketnya. Karena mobil ini juga all wheel drive ya? Bener. Ini juga satu-satunya salah satu tipe station wagon Jepang yang all wheel drive juga di kelasnya. Station wagon, all wheel drive. Terus ini ada ininya,
air scoop-nya ini beneran apa bohongan sih? Ah, itu beneran, bukan tempelan beli Bukan di tempelan ya? bukan beli di Ini toko, ada bukan bolongnya beli kan di ya? toko online kok. Itu ada bolongan beneran. Itu untuk intercooler turbonya. Intercooler turbo. Iya, Berarti ada turbonya ini. benar. Jadi kalau yang mobil ini 2400 cc turbo all wheel drive. Oh. Berapa tenaganya berapa aja? Ini 275 PS. Wow. Terus torsinya? Torsi di 350 Nm. Oh, Jadi gede 0 ya. ke 100 6,3 detikan. Bener. Beneran. Nanti kita coba ya. Nih, bener nggak nih 6,3 detik? Coba dong Jal, lihat mesinnya dong. Boleh. Ya. Ini warnanya bagus banget. Ngomong-ngomong warna apa ya? Jadi ini tipenya ignition red. Gimana? Wih, ini Oke. dapat gini ya nih. Ya, jadi kalau untuk WRX wagon dan WRX sedan sudah hidrolik dia. BRZ kemarin belum ada begini aja, Jal. Lebih ringan jadi ya kalau BRZ. Lebih ringan maksudnya gimana? Karena kan ini berat, ini bisa berapa ratus gram lah itu Oh, tambahannya. kalau BRZ kap mesinnya aluminium soalnya ya? Iya benar, jadi dianggapnya nggak perlu lah, Nggak perlu ya? nggak perlu. Jadi tadi air scoop tadi nyambungnya ke sini. Langsung ke intercooler, Ini benar. namanya intercooler ya. Mesin tetap boxer. Jadi mesinnya sebenarnya sama kayak yang dipakai di BRZ. Hmm. 2400 juga, cuma kalau di BRZ itu dia pakai direct injection 2 kali. Ini direct injection cuma sekali, tapi diganti dengan turbo. Mana turbonya? Turbo di sini om. Di dekat Dia manifold. ngumpet di bawah sini ke bawah. Tuh. Coba lihat tuh, coba cari. Cuma agak ketutupan ya mesinnya karena padat ya kita isinya. Mesinnya padat ya. Biasanya Subaru memang mesinnya suka begini sih, suka nggak ngasih ruang sih, padat. Masih bisa ditambah intercooler lagi. Ini turbonya kerja di RPM berapa nih, Jo? Di 2000 udah 2000 mulai udah kerja? nge-kick langsung. Oh, biasanya kan turbo di 3000 lebih lah ya. Biasanya iya, kalau yang lama-lama emang di RPM 4000. Jadi kayak di 0 sampai 4000, 1000, 2000 itu kayak nggak ada apa-apa. Itu pas 4000 kita langsung ketarik di belakang jok, langsung mundur kan. Oh. Sedangkan kalau di sini itu dengan di RPM 2000 pertama lebih irit bensin jadinya karena mesin jadi nggak perlu kerja lebih keras, plus pas kita gas ya langsung torsinya langsung keluar semua. Cuma emang kalau di top speed tinggi banget dia emang agak kalah gitu. Tapi balik lagi sih mau sekencang apa sih di tol ya, itu kan Iya. nggak boleh juga. Ngomong-ngomong ini intake udara ya? Intake udara ini, Berarti di sini ya? benar. Berarti nggak boleh lewat air melebihi logo. Benar. Oh. Sebaiknya di bawah logo lah, amit-amit kalau harus kena banjir. Iya, tahu sendiri Jakarta kan suka banjir. Iya benar. Semarang juga suka banjir, gak Jakarta doang, gitu. Saya baca berita doang ya. Terus apalagi nih? Oh, tapi dia nggak ada ininya ya, Jo? Apa namanya, strut bar ya? Karena udah all wheel drive jadi sebenarnya nggak perlu. Oh gitu. strut bar. Biasanya mobil racing, mobil rally kan ada strut barnya gitu. Kan tetap harus diikutin apa, harus empuk, comfortable semua gitu juga om. Kan kalau Oh. terlalu stiff juga kan sengsara buat orang dalam. Oh, terus lu mau bilang sekarang ini comfortable, tapi bisa buat kenceng juga ya kan? Itu ada pengaturannya atau gimana? Nah kalau di tipe TS ini, Tune by STI ini ada electronically control dampers. Jadi bantingan suspensi bisa kita setting. Oh, jadi suspensinya bisa keras, empuk. Benar. Berarti bisa naik turun dong? Nah kalau naik turun enggak. Oh, Dia naik turun cuma enggak? reboundnya di setting. Jadi reboundnya itu bisa kita bikin lebih gerak lebih gede atau lebih kecil. Itu guna dampersnya kayak gitu. Biasanya kan kalau terlalu Jadi empuk kasar, kan kita limbung jadi kasar ya. itu kayak benar. Jadi kasar itu kayak dia itu nahan pernya, neken pernya jadi lebih neken atau lebih luas gitu. Oh, dia travel distance Iya, itunya, benar. jarak main Pernya, suspensi. iya. Ya. Makin keras makin dijepit, makin empuk makin dilepas. Kalau itunya. lagi sport keras. keras banget. Supaya dia Lebih stabil, nggak goyang-goyang. limbung-limbung gitu ya. Bener. Nggak mental-mental lah ya. Oh, berarti ini wah suspensinya lumayan juga ya berarti ya. Canggih ya. Ya, ini salah satu Canggih sama dengan mahal nggak sih, Jo? relatif ya itu, kalau ini mahal atau enggak balik ke orang ya. Kalau suspensi ini emang racikan dari STI-nya langsung gitu. Oh gitu. Jadi emang ini kalau dulu kan STI emang perbedaan di mesin, tapi kalau sekarang kan karena masa emisi ya, kita harus target emisi, irit bensin dan lain-lain. Jadi emang mesin kita belum bisa dari STI, emang tidak dibikin untuk perubahan mesin, cuman dia fokusnya untuk lebih ke aksesoris, apa desainnya dikit, sama lebih di suspensi. Jadi handlingnya lebih enak dibandingin yang tipe GT yang standar. Berarti ini kalau empuk bisa jadi mobil keluarga. Tapi Sport. kalau si misalnya kayak saya nih mau pengen ngebut lah malam-malam, Sport Plus langsung. Sport Plus bisa langsung. Langsung lebih
kaku semua. Ada berapa mode tuh? Oh, nanti kita lihat ya di dalam ya. Ada berapa Dia ada mode tipe ya? Comfort, Normal, Sport, sama Sport Plus. Dan individual. Oh, individual itu maksudnya Bisa kita bikin customize. racik sendiri ya. Mau AC-nya dingin, tapi mesinnya pelan tapi suspensi keras, bisa. Oh, bisa gitu? Bisa. Jadi Mau mesinnya kencang banget tapi suspensi tetap empuk, bisa gitu. Mau all-wheel drive-nya kalem atau mau all-wheel drive-nya sigap banget, bisa disetting semua juga. Balik ke preferensi orang aja pas keperluannya gimana. Jadi tapi nggak ada X-Mode-an. X-Mode nggak ada kita ini. Karena bukan buat off-road. Jadi ini walaupun all-wheel drive ini dimasukin lumpur atau tanah nggak direkomendasi ya. Emang bukan desain utamanya karena kan gaung Meskipun ganti ban pacul nggak? Iya kan gaung kristal tetap pendek. Memang mobil kota ya. Mobil buat kota, buat aspal lah bisa dibilang. Selain Mazda 6 apa kompetitornya? Palingan kita ke Eropa ya, BMW C-Class yang wagon, BMW 3 Series yang wagon, juga ya touring. Tentang harga hampir sama atau lebih mahal tuh, Jo? Kalau yang BMW sama Mercedes ingatku sih lebih mahal ya, sama stok barangnya lebih susah ya kayak buat dapat ya. Tapi mereka kasih free 5 tahun loh biasanya. Nah, Tanpa kalau di batas kilometer, bener nggak? kalau ya kan balik lagi ke konsumen itu. Kalau di Subaru kita berikan 3 tahun atau 100.000 km untuk garansi mesin dan lain-lain. 3 tahun atau 50.000 km untuk free service, spare parts dan jasa. Jadi oli semua udah di cover. Plus ini karena mobil CBU, jadi pada saat pengiriman mobil, customer akan mendapatkan surat jalan sampai STNK jadi. Jadi begitu selesai pembayaran, langsung ambil mobil. Kasarnya bisa Gas. begitu, benar. Oh, karena dikasih STNK bantuan tanpa batas waktu Sampai STNK jadi. sampai STNK jadi. Kalau misalnya kita doain STNK jadi 1 tahun ya, jadi kita nggak usah bayar pajak. Ya, ame-ame jangan gitu sih. Kantor saya juga marah-marah gitu. Kita juga maunya kasih customer yang bayar pajak. Soalnya kan kalau udah 9 bulan, dikit lagi tuh. Gratis. Ya nggak bisa gitu lah Om. Kita Nggak bisa kejar, gitu ya? kita itu selalu janji untuk STNK secepatnya akan kita masih proses. Oh. Pasti akan kita udah siap semua langsung kita proses secepatnya itu. Hmm. Berarti ini buat bapak-bapak yang pengen kenceng tapi udah punya anak. Kalau pas lagi, jadi dia dua fungsi ya, jadi sports car oke, jadi mobil keluarga oke. Benar. Jadi Jadi kira-kira mobil sedan sama mobil MPV, jadi MPV dijadiin satu. kasarnya gitu ya. Gua beliin ini dong. Benar. Terus kalau menurut lu orang Indonesia perlu nggak sih paling nggak satu rumah satu Subaru di rumahnya? Kalau saya sih Kan- bilang, kalau saya Sebentar, kan sekarang udah dikit, udah banyak orang yang punya mobil lebih dari satu, bener nggak? benar. Nah, kira-kira harus nggak ada Subaru di rumah? Kalau saya sih rekomen pasti iyalah harus ada Subaru. Subaru itu sekarang udah hampir mencakup semua market ya. Jadi kayak kalau mau mobil kecil bakal dalam kota tapi tetap bisa adventure, ada Crosstrek. Oke. Kalau mau SUV yang benar SUV yang bisa masuk lumpur, Bener-bener SUV. benar SUV tapi nggak apa? Tapi tetap enak, tetap kayak sedan rasanya, ada Forester Harganya juga di bawah 700 juta. 700 juta, which is yang 700 juta itu kan harus yang kalau yang mau 4 wheel drive harus 700 Leather frame ke leather atas. frame ke atas itu 700 up ya. Iya, Ini masih di bawah 700. 700 sampai 600. Di bawah 700. Oh gitu, sekarang udah naik. Kan itu 659 Om itu. Oh, kirain 500-an. Kalau Crosstrek 500, 550. Oh. Nah, kalau mau 2 pintu sports car ada BRZ, mau sedan bisa buat off-road apa? Mau sedan buat rally ada WRX sedan. Kalau mau buat touring ada juga ini. Kalau buat ibu-ibu yang mana? Ibu-ibu biasa Crosstrek pada senang, kecil tapi tetap lincah. Oh, Dan kalau tetap ini kan buat bapak-bapak nih Iya. atau ibu-ibu yang seneng ngebut. Buat semua manusia bisa lah, asalkan senang, asalkan cocok sama harganya dengan mobilnya, pasti cocok dengan orangnya. Berarti kalau ini 2 mobil jadi satu, mobil leather frame enggak ya? Mobil sedan sama, Sedan sama MPV jadi satu ini. MPV jadi satu. Contohnya apa, Jo? Kira-kira? Lalu mungkin punya Mercy C-Class, terus di rumah ada Innova, tapi jarang bertuju, bisa jual ganti ini, dua-duanya. Oh. Ya kan? Perawatan satu, bayar pajak satu, fungsinya 2. Bisa kenceng, bisa family. Bener. Ah.
Good. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam, Jo. Kira-kira dalamnya secanggih mesinnya apa enggak nih? Oke Om. Jadi kalau yang mau saya tunjukin pertama, Heeh. Gimana? ini yang memory seat otomatis. Memory seat. Iya. Memory seat kan semua juga punya, Jo. Tapi ini memory seat dengan nge-scan muka orang, dia langsung tahu siapa yang setir. Asalkan kita sudah setting, dia akan men-settingkan jok dan spion sesuai orang itu. Oh, jadi nggak perlu pencet lagi nih? Nggak usah lagi. Biasanya kan pencet 1, 2, Nggak usah. Ini langsung scan muka, asalkan udah di-save memorinya, langsung dia ikutin itu. Oh. Mungkin bisa didemonstrasi di video ini. Sekarang coba masuk ya, Jo. Iya. Wih, joknya mundur sendiri. Udah kayak Mercy nih. Coba, tadi sih udah udah disetting. Coba. Coba tutup ya. Nyalain. Wih. Halo Om Jujur. Wow. Ini juga langsung nyeting ya. Spion kanan kiri langsung nyeting. Keren. Jo, ini spion kanan kiri juga langsung nyeting ya. Benar, jadi spion sama jok. Tapi AC-nya nggak nyeting, Jo? AC belum, AC harus tutup sendiri kita setting. Oh, tetap on off kita sendiri ya? Bener. Nggak bisa dia langsung berapa gitu? Belum bisa itu. Oh, belum. Kecuali AC kita nggak matiin dari awal. Oh. Dia tetap nyala lagi langsung. Tapi kalau kita punya driver juga bisa ya di sini ya, Jo? Benar, bisa situ juga. Salah. Jadi punya driver, punya kita bisa juga. Berarti tapi muka driver juga bisa di-scan? Benar. Jadi Berapa muka jadi yang di bisa sini di-scan? ada sensor, ada bisa 5 orang. Ini sensornya sini. Jadi gunanya dari sensor itu juga bukan hanya untuk memory seat, jadi itu bisa mendeteksi kalau kayak mata kita mulai capek nih, mulai kelihatan mata kita mulai nutup-nutup, dia bakal kasih warning untuk istirahat. Kalau kita lagi kelamaan lihat ke kanan atau ke kiri atau lihat ke bawah, lagi contoh lihat handphone atau lagi lihat mobil lain, dia akan kasih warning untuk lihat ke depan. Kalau beberapa detik kita nggak lihat ke depan, dia akan kasih bunyi lagi warning untuk lihat ke depan. Jadi dia bisa buat menjaga keamanan kita lah jadinya. Wih, ini tapi ini karbon beneran apa karbon-karbonan ini? Karbon-karbonan. Oh, stiker. Enggak, plastiknya di molding sesuai kayak persis seperti carbon fiber. Wah, ini sih agak empuk. Ini sih yang pasti empuk banget. Dan ini juga Oh, di iya. semua ini ada Ini nih. suede, bahan suede-nya. Jadi nggak berisik pas kena. Jadi kalau pas lagi gonjang nggak kletak. Bener, Oh, bener sekali. Gua nggak kepikir nih ada begini. Bener. Harusnya setiap mobil ada begini nih. Wih, tapi ini udah layar udah gede ya, Jo. Iya. Ini bisa nonton film nggak, Jo? Ini enggak, karena kan distraksi bahaya. Tapi bisa Google Apple CarPlay, Android Auto semua bisa, tapi masih pakai kabel. Wah, ini udah STI sampai sini-sini nih, Jo. Iya, jadi kalau untuk yang tipe TS dapat tambahan bahan setirnya beda ini kulitnya. Ada emboss STI, sama di joknya juga ada emboss STI. Dan bahan jok ini Alcantara suede, Om. Oh, ini kayak BRZ itu ya? BRZ punya, benar. BRZ juga Alcantara berarti? Alcantara suede. Oh, cuma di sini ada handle-nya. Oh, BRZ nggak ada. Terus ini banyak banget ini, rumit gitu, pusing kepala gua. Ini buat apa aja nih, Jo? Jadi ini semua buat audio. Ini untuk cruise control-nya, adaptive cruise control, lane keep assist, semua udah lengkap. Ini untuk mode mesinnya, apakah mau comfort, mau sport, sport plus. Oh, Nah, kalau modenya ini, di sini. kalau ini untuk limiter. Jadi kita itu bisa melimit speednya maksimal berapa. Oh. Jadi contoh kita kayak kenceng kan ini kadang-kadang 160 aja udah nggak kerasa. Jadi kalau pasang limiter 100, ya udah pas kita bejek 100 dia nggak Dia bakal tetap melebihi segitu. itu, bener. Justru malah dikasih limiter ya. Iya. Saking kencengnya mobil Saking kali ya? kenceng sama stabil jadi nggak kerasa kayak kita kenceng banget. Oh, gile. Tapi ini mode eco ada nggak, Jo? Adanya intelligent, Om. Kalau mau palingan kita settingnya ke tipe individual. Nah, kita bisa bikin jadi paling semuanya, atau enggak kita bikin di comfort. Jadi semuanya itu sampai AC-nya pun jadi lebih nggak sedingin itu. Oh, AC jadi tetap nggak sedingin kalau di normal. Dia Kan- tetap irit bensin. kalau mobil wagon kan identik dengan mobil keluarga buat antar jemput anak sekolah ya kan? Yes, Antar benar. jemput anak sekolah, tahu sendiri sekarang kan suka macet-macetan tuh. Iya. Nah, itu irit nggak mobil ini? Bisa mengakomodir itu nggak gitu? Irit sih sebenarnya relatif lagi balik ke orangnya ya, cara dia pakainya ya. Cuman kalau untuk ini 1:10 masih dapat dalam kota. Macet-macetan. Iya, dan apalagi ini ada stop start system juga, jadi bisa matiin mesin pada saat lagi macet. Tapi itu nggak hybrid ya? Ini belum hybrid ini. Oh. Terus di sini, wih, keren guys. Kita coba bagian belakangnya coba.
bagian tengah, Deng. Ya, ini sekarang kita masuk. Wah, coba Jo, masuk sini Jo. Saya 175, Jojo 185. 7 apa 185? 185. Tadi posisi kemudi saya ya. Wih, Jadi masih ada center armrest, bisa kita duduk. armrest. Tapi nggak ada sunroof, nggak ada ya? Emang sunroof nggak ada. Emang nggak ada. Terus ini udah ada AC-nya. AC juga ada, charger juga ada di belakang. Oh, chargernya tapi belum Type C. Belum, tapi masih udah Type A. cukup lah ya. Nah, party track di mobil ini juga bisa gini Om, jok tengahnya. Jadi kalau mau bakar karpet atau yang panjang bisa. Oh, jadi tengahnya doang ini. Iya. Tapi kalau mau dua-duanya bisa, tinggal kita klik ini, kita giniin, jatuh dua-duanya Yang langsung. orang bilang 60, 40. Ini 40, 20, 40. Tapi 20-nya bisa Bisa jadi tempat duduk juga. Hah? Tuh. Kita Oh. tetap bisa dudukin juga karena tetap ada seat belt. Oh, ini empuk ya. Biasanya kan keras di sini nih. Bener, Oh, tapi di sini ada ininya ya karena ada gardannya ya. bener. Jadi harus agak emang lebih naik ya. Oh, tapi longgar loh di sini. Coba. Enak ya. Enak sih. Dan ini joknya bisa ditegakin 1 M lagi. harus enak. Kalau nggak enak, rugi aja. Ini bisa ditegakin Beli lagi, Suzuki aja. joknya bisa ditegakin juga. Gimana aja? Susah ngomongnya tuh sih. Nah, ini jok bisa ditegakin, Hah? bisa kita sandarin juga. Nih, Oh, jadi dia bisa recline juga. bisa. Dari mana ya ininya? Di sini Om, rapi dia ngumpet. Oh, alah. Tuh. Oh. Baru sekali gue lihat yang begini. Tapi dia cuman Oh, dia bisa di setel juga. Oh. Tapi mentoknya segini. Iya, mentok segitu. Oh, ini memang mentok. Mentok, udah. Oh. Jadi bisa. Oh, siap. Santai. Enak lah. 1 M ya harus enak. Kalau enggak laku dong. Ini tetap ada ya safety feature-nya. Ini oh iya, airbag ada berapa Jo? Ini airbag ada satu depan, satu di bawah, di kiri kanan, sama di jok juga ada 2. Di belakang sini? Dari sini kita, pilar. Di sini ada? Ada. Oh, cuman nggak ada tulisannya ya? Iya, dia curtain tapi full sampai ke belakang. Oh, kayak mungkin yang belum itu kayak gorden. Benar. Kayak gorden full sampai belakang, guys. Dia bahasanya masih ke Inggris-Inggrisan. Saya translate buat Anda. Oh ya, terus tadi ada ini ya, feature keren lagi ya. Bentar, Jadi mana kalau pakai kunci, kalau kita bawa kunci, contoh kita mobil udah kita kunci nih Om. gimana? Oke, Nah. nih, gue udah kunci nih. Bilang aja contoh Om lagi mau minum nih, Nah, lagi minum, pegang satu Oke. gelas. pegang Kita gelas. kan dimasukin kantong kan ya. Terus yang ini misalnya pagi pegang bata ya, Iya, lagi pegang ini, iya. mau nimpuk orang. Nah kan ini buka pintu kan, Oh gimana nih? kalau Ya pakai kaki kan kadang-kadang agak susah ya kan goyang-goyang. Nah, Oke. ini tinggal dideketin ke logonya Subarunya Om. Nih. Oh nggak bisa.